Halo teman-teman, oke kali ini kita akan belajar bareng tentang planum dan linea. Nah mungkin ini adalah materi pertama ketika teman-teman baru masuk FK ya. Oke langsung aja. Yang pertama planum atau bahasa Indonesianya itu bidang ya. Apa itu planum dan apa fungsinya? Nah nanti deh kalian mesti bakal paham. Nah fungsinya buat apa? Fungsinya nanti kita bahas di akhiran dulu ya. Nah, yang perlu teman-teman tahu sekarang, yang namanya planum itu cuma ada 3 jenis. Nah, tapi biasanya teman-teman sering bingung karena banyak nih sinonim-sinonimnya. Nah, yang pertama ada planum sagittal ya. Planum sagittal ini itu membelah tubuh menjadi dua, yaitu dekstra dan sinistra. Mana planum sagittal? Ini ya, dua ini. Yang biru ini planum sagittal. Dia membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Ya, sorry, ini kanan dan kiri. Nah, planum sagittal ini dia dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada mid sagittal sama parasagittal atau median plane. Ya. Ini nama lainnya median plane. Kalau mid sagittal berarti planum tersebut itu benar-benar di tengah dan membagi tubuh kita menjadi dua, kanan dan kiri secara simetris. Ya, ini yang di tengah-tengah dia benar-benar ada di tengah. Sedangkan kalau yang parasagittal, para itu ya artinya di sebelah ya, di sebelahnya sagittal. Nah, berarti dia membagi kanan dan kiri tapi tidak sama rata ya. Nggak simetris nih. Ini. Ini adalah planum parasagittal. Kalau yang sagittal atau mid sagittal itu dia membagi kanan kiri secara rata. Yang kedua planum frontal atau nama lainnya koronal. Planum frontal ini dia membagi tubuh menjadi dua, yaitu anterior atau depan dan posterior atau belakang. Ya. Mana ini yang warna pink, yaitu frontal plane atau planum koronal. Udah cuma satu. Yang ketiga itu adalah planum transversal atau nama lainnya planum cross-sectional atau planum horizontal. Ya, biasanya disebut planum transversal. Mana? Ini dia. Dia membagi tubuh menjadi dua, yaitu atas dan bawah, ya, superior dan inferior. Udah cuma gitu doang. Nah, sekarang fungsinya apa sih planum ini? Ngapain kita harus belajar kayak ginian? Toh, planum ini merupakan bidang imajiner, nggak nyata. Maksudnya imajiner itu ya, emang beneran ada planum ini? Nggak ada kan di tubuh kita? Nah, ini cuma dibuat untuk memudahkan kita belajar. Oke, fungsinya gini. Dalam anatomi, ya, yang disebut anatomi itu merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungannya dengan struktur lain. Nah, orang-orang zaman dulu itu mempelajari anatomi dengan cara dissection atau dengan memotong-motong tubuh, ya, mutilasi orang yang sudah meninggal. Ya, meskipun zaman sekarang udah mulai modern ya, tanpa memotong pun kita bisa lihat organ dalamnya, bisa pakai MRI, X-ray, dan lain-lain. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah otak secara 3 dimensi ya. Ini bagian depan, ini bagian belakang yang ada cerebellumnya. Oke. Nah, tapi motongnya itu gimana nih? Apakah dia motongnya ke sini atau motongnya ke sini? Nah, itulah gunanya belajar planum ya. Nah, fungsinya buat apa? Jadi misal nih, otak ini kita potong dengan mid-sagittal plane. Berarti dia membagi antara dekstra dan sinistra. Nah, penampakannya kayak gini nih, bisa dilihat. Ada cerebellum, terus ada corpus callosum, dan lain-lain. Nah, tapi kan kita nggak bisa nih lihat dari depannya. Nah, kalau kita mau lihat dari depan, kita harus potong dengan frontal plane, ya. Nah, dari sini bisa kita lihat, di sini ada viscera, ya, ada ini, gini. Pokoknya beda lah, supaya kita bisa lihat dengan sudut pandang yang lain, gitu. Nah, begitu juga dengan planum transversum, ya. Misal kita mau lihat dari atas nih, ya. Gimana? Ya caranya dipotong dari bawah kayak gini, ya. Terus kita lihat dari bagian atas. Nah, bisa dilihat di sini bentuknya pasti beda. Nah, jadi fungsinya ya untuk memperluas sudut pandang kita gitu. Kemudian linea. Linea sebenarnya nggak banyak ya. Ini adalah linea yang penting banget buat teman-teman ketahui. Linea itu apa sih? Ya dari kata bahasa Inggris ya, line. Line artinya apa? Garis. Jadi linea ini merupakan garis imajiner juga. Kenapa dia imajiner ya? Karena nggak ada di tubuh kita. Emang di tubuh kita ada garis? Nggak kan? Nah, fungsi dari garis imajiner ini itu untuk memproyeksikan organ tubuh dari luar.
Nah, maksudnya gimana nih? Oke. Contoh, kita tahu di sini itu ada jantung ya atau core. Nah, ujung dari jantung atau disebut apex cordis itu ujungnya ada di sini nih. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, kalau kita mau melakukan pemeriksaan auskultasi ya, pakai stetoskop, kita mau mendengarkan bunyi katup mitral yang terdengar pada apex cordis. Nah, maka kita cari nih, apex cordis itu di bagian tubuh mana sih? Nah, apex cordis itu ada pada SIC 5 linea mid clavicula sinistra. Ya, jadi kita tempelin stetoskop di sini. Pertama kita hitung dulu nih SIC-nya. SIC itu spatium intercostalis ya, bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi di sini kan masing-masing costae kan ada gap ya, ada space. Nah, tiap satu ini disebut SIC. Ini SIC 1, SIC 2, SIC 3, SIC 4. Nah, ini SIC 5. Nah, kita harus letakin stetoskop di sini ya, di SIC 5 linea mid clavicula sinistra. Baru deh kita bisa mendengarkan bunyi jantung dengan lebih akurat. Nah, gimana kalau kita mau mendengar bunyi jantung lainnya ya, bunyi jantung dengan katup lainnya ya beda lagi tempatnya ya. Bisa di sini ya, di sini. Apalagi kalau mau masang EKG. Nah, ya, EKG alat rekam jantung itu kan penting banget nih, harus tahu garis-garis ini. Nah, garisnya apa aja sih? Gampang banget. Yang pertama ada linea parasternal ya. Para itu artinya di samping, sternal itu osternum, berarti linea yang ada di samping sternum. Ya ini nih, dua ini. Ya, linea parasternalis dextra dan sinistra. Mid clavicular line atau linea mid clavicula. Ya berarti dia ada di mid, ada di middle atau di tengah. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah clavicula ya, di sini. Ya, di sini ada mid clavicular line dextra dan sinistra. Kemudian ada nih sebenarnya satu lagi yang nggak ada di gambar sini, yaitu linea sagittalis ya. Nah, mirip dengan planum sagittalis, linea sagittalis ini ya, ini garis yang ada di sini ya, yang ada di tengah-tengah tubuh. Nah, terus anterior axillary line. Oke, linea axillaris anterior ya, ini yang C. Dia ada di depan aksila. Nah, linea axillaris ya, biar gampang, linea axillaris itu dibagi menjadi 3, yaitu ada linea axillaris anterior, kemudian mid axillaris, dan posterior. Nah, kalau dari depan dia cuma kelihatan yang anterior, kalau dari samping itu mid axilla. Nah, kalau dari belakang di sini ada linea axillaris posterior ya. Kemudian yang lain-lainnya, nah ini sebenarnya kurang kepake ya, paling banyak ya ini segini doang. Pertama paravertebral, para itu artinya di samping, vertebra ya vertebra ya, ini ya berarti paravertebral dextra dan sinistra, semuanya ada dextra dan sinistra ya, jangan lupa. Kalau scapular line ya berarti dia yang ada di os scapula ya, sampai ujung dari costae ke-12. Kemudian crista iliaca ya, ini ya, crista iliaca ini juga jarang ngepakai. Kemudian yang gak kalah penting juga ini yang D, yaitu umbilical pelvic line ya, ini untuk mengukur itu, untuk pemeriksaan appendicitis biasanya, untuk menentukan titik McBurney. Oke, nanti kalian akan belajar lebih lanjut di klinisnya.